Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Lingga Rahmawati, NIM 1812108. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kanker paru-paru. Yang pertama kita masuk ke pendahuluan, yaitu kanker paru-paru merupakan penyakit dengan ciri khas adanya pertumbuhan sel yang tidak terkontrol pada jaringan paru-paru. Bila tidak dirawat, pertumbuhan sel ini dapat menyebar keluar dari paru-paru melalui suatu proses yang disebut metastasis ke jaringan yang terdekat atau bagian tubuh yang lainnya. Sebagian besar kanker yang mulai di paru-paru, yang dikenal sebagai kanker paru primer, adalah karsinoma yang berasal dari sel epitelium. Jenis kanker paru yang utama adalah SCLC atau kanker paru sel kecil atau disebut juga kanker sel gandum, dan NSCLC atau kanker paru non sel kecil. Gejala paling umum adalah batuk, termasuk batuk darah, berat badan turun, dan sesak nafas. Yang kedua ada gejala. Semakin awal diketahui, keberhasilan pengobatan juga semakin tinggi. Namun, sayangnya, kanker paru-paru sering tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Gejala baru muncul ketika tumor sudah cukup besar atau kanker telah menyebar ke jaringan dan organ sekitar. Sejumlah gejala yang dapat dirasakan penderita kanker paru-paru adalah batuk kronis, batuk darah, penurunan berat badan drastis, nyeri dada dan tulang, sesak nafas. Kemudian faktor risiko kanker paru-paru. Kebiasaan merokok merupakan penyebab utama kanker paru-paru, sehingga sebagian besar penderitanya adalah perokok aktif. Meskipun demikian, orang yang tidak merokok juga dapat terkena kanker paru-paru. Faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan risiko kanker paru-paru adalah: yang pertama, memiliki anggota keluarga yang juga menderita kanker paru-paru. Yang kedua, tinggal atau bekerja di lingkungan yang tercemar zat kimia berbahaya. Yang ketiga, sering terpapar polusi udara. Yang keempat, pernah menjalani radioterapi. Diagnosis kanker paru-paru dapat dilakukan melalui foto ronsen, CT scan, dan biopsi jaringan paru. Dari ketiga pemeriksaan tersebut, dokter dapat menentukan jenis dan stadium kanker. Bila diperlukan, dokter paru dapat melakukan PET scan atau melihat penyebaran kanker di seluruh tubuh. Kemudian pengobatan kanker paru-paru. Penanganan utama terhadap kanker paru-paru stadium awal adalah melalui operasi. Jika kanker telah mencapai stadium lanjut, maka penanganan dapat dilakukan dengan radioterapi dan kemoterapi. Selain itu, ada beberapa jenis pengobatan lain untuk menangani kanker paru-paru, yaitu terapi target, terapi ablasi, terapi fotodinamik, dan krioterapi. Kemudian, pengobatan kanker paru-paru bisa berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Pilihan teknik pengobatan kanker tersebut ditentukan dengan pertimbangan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jenis kanker paru-paru, stadium kanker paru-paru. Yang kedua, masalah kesehatan pasien lainnya. Yang ketiga, prevensi pasien, yakni terkait efek samping yang bisa ditoleransi, jadwal, dan termasuk jenis perawatan paling nyaman. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.